Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Apa kabar semuanya, balik di Jendela Ramadan Indonesia. Bicara tentang Indonesia, Indonesia ini punya daya tarik yang luar biasa. Yaitu kalau kita lihat dari founding father kita yang mengatakan bahwa gotong royong itu adalah kunci bangsa Indonesia. Oleh karena itu sebenarnya di masalah pandemi yang seperti sekarang harusnya kita lebih dibandingkan negara-negara lain kalau bicaranya gotong royong atau saling membantu. Dan itu sudah terbukti. Dengan begitu banyaknya orang yang menggalang donasi untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan juga ada dari mereka public figure ya, public figure sekarang banyak menggalang dana, lelang barang dan sebagainya, dan uangnya didonasikan juga. Artis ini agak bingung saya kalau ngomong artis. Kalau di luar sana artis itu adalah seniman, kalau di sini pemain sinetron. Oke, baik. Apalagi artis, public figure, pejabat-pejabat, banyak sekali. Contohnya adalah yang pertama itu yang saya tahu, teman saya Najwa Shihab. Najwa itu terakhir kali saya kontak sama dia udah ngumpulin sekitar 5-6 miliar. Dan ini akan dibagikan secara merata, tapi pasti ada definisinya seperti apa. Konon kabarnya sekarang jumlahnya sudah 2 kali lipat dikumpulkan. Luar biasa. Itu Najwa dan teman-temannya. Kalau Anda tahu konser di rumah aja udah menghasilkan uang sebesar itu. Jadi menarik sekali nih. Dan selain Najwa ada banyak public figure yang juga melakukan itu. Tadi saya udah bilang ya. Nah ini dia. Coba kita putar dulu artikelnya. So there's a lot, tapi sekarang kita langsung hubungin Najwa Shihab. Nana. Hai, Apa kabar? Lu di mana ini? I never seen this. Gua nggak pernah ngeliat ini, perasaan this is di rumah? Oh, ini di rumah. Biasanya kan di atas, cuma sekarang karena lagi sahur jadi di bawah, nggak ke atas. Oke. So you good? Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Baik. Kita masih ada utang 1 ya nanti ya. Nantilah itu di luar ini kita ngobrol. Nah, gue tuh tertarik sekali dengan kemarin karena gue tahu bahwa ya kan kita pernah ngebahas nih, lu ngelakuin konser di rumah aja, and then lu ngumpulin uang dari konser itu berapa kemarin? Sampai berapa? 6 berapa M? Sekarang 13,5 M. Wow, and it's still masih jalan sampai sekarang? Masih jalan. Jadi kita kemarin memang sempat kita rapat teman-teman kolaborator kita, dan kita memutuskan masih akan kita buka terus, dan kegiatannya juga masih macam-macam. Jadi konsernya waktu itu yang pertama, terus banyak kemudian orang yang bikin kegiatan disalurkannya ke kita, ada teman-teman musisi yang juga bikin konser sendiri-sendiri dimasukinnya ke kita dan sebagainya. Jadi masih banyak kegiatan-kegiatan yang sampai sekarang. Kemarin ada yang lelang gitar, itu juga dapatnya lumayan alhamdulillah. Kemudian masuknya ke konser musik di rumah aja. Jadi kemudian penyalurannya juga kita yang lakukan. Nggak, soalnya setahu gue pada saat itu lu akan stop 14 April. Iya, memang waktu itu kan memang kita pikir akan kita selesaikan begitu ya. Tapi terus karena masih banyak kebutuhan dan kemudian juga kita lihat masih banyak orang-orang yang tergerak melakukan. Jadi kita perpanjang deh, karena kita sampai sekarang pun kita nggak tahu kan kapan pandemi ini akan berakhir. Dan butuh nafas yang panjang, masih banyak orang yang butuh bantuan juga. Jadi we decided untuk pokoknya itu dibuka. Dan sampai sekarang, sampai detik tadi tuh masih ada juga yang nyumbang alhamdulillah. Wah, mantap sekali. Gak didaftarkan ke MURI dong? Mudah-mudahan dicatatnya pahala aja. Dicatatnya. Iya, amin. Nah, yang gue tertarik adalah gue tahu bahwa lo ini salah satunya adalah menyalurkan untuk anak-anak pelajar atau murid-murid, gue lupa kata-katanya apa, non-virtual, yang kalau nggak salah ya, non-virtual, is that the word, non-virtual? Non-digital. Non-digital, oke. Nah ini di sana gue lihat bahwa lu mengatakan bahwa tidak semua anak-anak ini punya kemewahan untuk belajar secara daring. Mereka nggak punya internet, nggak punya wifi, smartphone nggak ada, pulsa nggak ada. Ini benar, dan apa yang lo lakukan? Jadi kita kerjasama dengan jaringan semua murid, semua guru. Itu jaringan organisasi pendidik, jaringan aktivis pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Dan memang idenya juga muncul dari mereka. Jadi kita tahu kesenjangan digital di negeri ini sangat luas.
bayangkan bukan hanya yang punya akses internet, yang punya listrik pun juga masih betul. masih banyak begitu. Sementara kita percaya bahkan di saat darurat, terutama di saat darurat ini, kesempatan dan pendidikan itu tidak boleh berhenti sama sekali. Jadi kita bekerja sama dengan jaringan semua murid semua guru, mereka yang punya datanya, mereka yang punya jaringan komunitas sampai ke daerah-daerah, dan kemudian sebagian dari hasil donasi itu 1 miliar jumlahnya tepatnya itu dibelikan alat belajar non digital. Jadi alat gambar, kemudian juga kertas menggambar, alat permainan. Jadi memang kita fokusnya itu pada PAUD dan pada anak kelas 1 dan kelas 2 SD. Mereka belajarnya sama siapa? Di rumah. Di rumah sama orang tuanya berarti? Sama orang tua atau sama kakak. Tapi yang jelas mereka jadi punya kegiatan, mereka punya aktivitas, dan kita membantu menyediakan alat-alat mereka untuk supaya belajarnya tetap bermakna dan menyenangkan. Oke, ini jadi timbul sebuah pertanyaan buat gua. Ketika lu ngelakuin ini, gua nggak tahu ya apa lu udah tahu apa belum, udah tanya pemerintah atau belum, atau Menteri Pak Nadiem atau belum. Apakah memang pemerintah kita lupa tentang hal ini, atau ada yang mereka lakukan sih untuk anak-anak yang tidak punya jaringan internet sebenarnya? Yang mereka lakukan dan juga signifikan menurut gue adalah ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan TVRI bikin program belajar dari rumah. Itu spesifik dilakukan karena tahu ada kebutuhan bagi anak-anak yang tidak punya akses internet. Kalau TV kan kita tahu kalau data terakhir sih 90% orang Indonesia di atas usia 12 tahun tuh punya akses terhadap televisi. Tetapi then again tidak semuanya, ada daerah-daerah yang listriknya nyala hanya jam-jam tertentu. Dan itu juga problem, tantangan yang harus dihadapi, tapi minimal sekarang itu di-tackle, tantangan belajar di rumah itu di-tackle dari dua sisi. Yang pertama lewat cara virtual atau daring, dan yang kedua belajar dari rumah lewat televisi. Gimana caranya? Gua nggak pernah nonton, gua nggak pernah nonton ya, jadi I don't have knowledge about that. Lu pernah nonton nggak di TV itu gimana caranya? Kan ini murid kelasnya banyak, beda-beda, usianya beda. How they do that? Pakai jam, jadi antara jam tertentu, pagi tuh jamnya PAUD, kemudian jam 8 sampai jam 9, jadi pakai jam gitu loh, Dad. Terus sore tuh biasanya ada jam parenting, malam ada nonton film Indonesia atau film nasional yang bagus gitu. Jadi sepanjang hari tuh mereka ada jam-jam kelas gitu yang kemudian ditonton dari rumah dan yang dipakai untuk anak-anak nonton televisi sambil kemudian mereka belajar. Jadi itu salah satu cara yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa lu bisa ngelihat sisi tersebut yang gua rasa tidak semua orang lihat? Maksud gua gini, ini kan gua jarang sekali mendengarkan ada orang yang larinya ke anak-anak yang tidak bisa belajar gitu. Apakah uangnya udah kebanyakan sekarang yang dikumpulkan atau Enggak. Jadi dari awal tuh memang bahkan sejak belum dikumpulkan dananya kita sudah menentukan kalau nanti dapat dana prioritasnya kemana ya gitu. Dan kemudian kita bagi menjadi 4 prioritas. Pertama prioritas ke tenaga medis yang merupakan orang yang berada terdepan begitu ya. Jadi kemudian yang kedua kita prioritaskan juga untuk sembako masyarakat rentan yang membutuhkan bahan makanan. Kemudian kita prioritaskan ke makanan siap jadi dan membantu warung-warung supaya tetap bisa beroperasi. Karenanya kita beli makanan di warung kemudian makanannya diantar lewat ojek online. Ke kelompok masyarakat rentan, jadi sekali pukul dapat 3 kelompok, dan kemudian yang keempat memang kita spesifik untuk pendidikan. Dan mudah-mudahan karena bulan Ramadan, bulan berbagi, lebih banyak lagi yang menyumbang, supaya lebih banyak lagi akses yang bisa kita kasih ke orang. Gitu. Amin. That's good. I have a tricky question for you. Tadi kita udah ngomong bahwa kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, oke? So, if seandainya pandemi ini berlangsung lama sampai tahun depan, assume ya, apakah menurut lu orang-orang masih ada keinginan untuk nyumbang atau mereka malah menahan uang mereka? Menurut gue naluri orang Indonesia tuh ya, dan bukan hanya naluri orang Indonesia, naluri manusia, kita sebagai manusia tuh makhluk sosial selalu ingin terkoneksi. Dan gue percaya sih di saat dimana kita malah sekarang terpisah secara jarak, tapi secara emosional kita justru makin terkoneksi. Keinginan untuk berbagi itu selalu ada. Belum lagi kan kita sempat bahas, orang Indonesia itu kalau di polling, yang paling tinggi itu tingkat kedermawanannya itu paling tinggi kita. Dalam beberapa kali survei. Dan mungkin inherent di tubuh dan di jiwa orang Indonesia ya, kesemangat untuk gotong royong, semangat untuk berbagi, semangat untuk bisa saling menjalin hubungan dengan lebih mesra dan harmonis. Jadi gue percaya sih modal sosial salah satu
syarat untuk bisa lolos dari ujian ini. Itu kita nomor satu. Iya, Nomor betul. satu. Ngomong-ngomong lebih mesra dan harmonis ya, bicara tentang itu, Instagram sekarang heboh banget ya. Kemarin tuh lu posting foto lu lagi SMP atau SMA gitu, terus gua tulis gitu, "You're beautiful." Heboh, rame sampai berita di mana-mana. Lu tahu nggak itu? Iya, gue sempet tahu kan, gue sempet balas juga, dan gue sempet balasnya nge-reference ke yang omongan kita kan, yang soal sweet dan gak sweet itu. Iya, itu dia makanya. Aduh, nggak, kadang tuh orang cuma baca satu komentar terus mengambil kesimpulan macam-macam ya mereka. Iya gitu loh. Aduh, gue tuh sampai mikir, ini apa salah ya gue ngomong gini? That's so weird Nggak, gitu. mereka nggak tahu kita temenan udah lama dan udah cuek, jadi Makanya. langsung. Aduh. Anyway, gue yakin dengan nama besar lu sekarang and what you do now that works ya, terbukti bahwa works, maka akan banyak orang, gue juga mengalami hal ini. Banyak orang, banyak yayasan, banyak adalah yang akan berlomba untuk berkolaborasi dengan lu mengumpulkan donasi. Tidak mungkin tidak. Because it happens to me. Dan itu pasti terjadi ke elunya lebih besar. Gimana cara lu nolaknya? Atau gimana cara lu screening mereka? Jadi gue akan minta teman-teman itu untuk menghubungi jaringan-jaringan yang memang kita sudah bekerja sama. Setiap kali misalnya kita posting informasi atau laporan begitu ya, dananya sudah sampai mana dan sebagainya. Biasanya suka ada yang komen tuh, Mbak di daerah saya ini dan sebagainya. Nah itu kemudian kita pull dan kemudian kita berikan ke jaringan-jaringan kemanusiaan yang memang selama ini sudah memberikan dana dan dilihat gitu. Okay, I have one last question. I know your time is precious. One last question, kenapa lu nggak ada capek-capeknya ngelakuin ini? Enggak, apa yang gue lakukan tuh nggak ada artinya dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan lebih banyak teman-teman lagi gitu. Kebayang nggak sih para dokter, perawat yang bertugas untuk ngasih makanan di rumah sakit, yang nyuci baju para dokter. Maksudnya there's so many things yang orang-orang lain lakukan yang jauh lebih hebat-hebat. Yang gue lakukan kan cuma jadi apa ya, menghubungkan satu dengan yang lain, cuma jadi jejaring aja gitu. Jadi so it's nothing. Well, you know what? Thank you very much. You're amazing. I love you. You're amazing. Teruslah ya. Thank you for being Najwa. Kita tunggulah lu mau bikin apa lagi nanti kalau gitu. I'll wait for that. Thank you, Dad. Thank you, Nana. Thank you. Selamat puasa. Bye. Take care. Itu dia tadi Najwa Shihab. Sebenarnya intinya sederhana. Intinya adalah bahwa dia melakukan apa yang bisa dia lakukan dengan kemampuan dia. Dan kita yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Tidak perlu menjadi besar untuk bisa menolong orang lain. Hanya saja kita tahu posisi kita di mana dan apa yang bisa kita lakukan dengan posisi kita. Itu Najwa Shihab. Dan kita berharap akan banyak orang-orang seperti Najwa Shihab atau ada Najwa-Najwa yang baru. Makanya ini contoh public figure lainnya yang melakukan sesuatu. Ini menarik karena lucu. Coba diputar dulu. Iya, dan nanti kita akan ngundang dia, kita tanya-tanya langsung di sini. Nggak capek apa ngelemparin bola ngumpulin duit. Sekarang saya akan ngasih ke Kokomben, memang agak drop ya. Apa, kayak ngelihat buah-buahan, jeruk seger, terus kesemek gitu. Tapi ya gimana, memang dia ada di sini, jadi mau nggak mau saya harus present Kokomben. Ini juga terima kasih ya buat good people yang masih stay di sini. Mudah-mudahan sahurnya lancar hari ini ya. Daripada mungkin dari tadi pegel dengerin Dedi ngomong aja sih Dedi. Lo kok manggil Dad aja sih? Gue udah ngerasa dia bapak gua. Oh, manggil Dedi. Oh, ayah maksudnya. Ngaku ayah. Gue pikir lo songong gitu manggil dia Dad aja. Enggak lah. Mungkin dari tadi dengerin Dedi aja ngomong aja kan. Iya. Padahal ada isinya kan? Ya ada lah. Daripada kita nggak ada isinya. Oke lah, gue pengen nyanyi lagunya. Lo nyanyi lagu gue. Ariel. Yang mana? Yang separuh nafas. Separuhnya lagi? Separuh aku ya? Separuh aku dong. Iya. Separuh aku. Separuhnya lagi? Kamu. Oke, ini dia separuh aku. Belum, bukan itu, salah. Bukan itu ya? Video klipnya bukan itu? Nah ini bener nih, cakep. Kalian di rumah aja. Kan lagi lockdown. Oh iya. Kalian jangan keluar. Kalah hasil
tapi masa Loneliness bila sama One touch is not beyond La tadikir ordinasiku karena kau Yes. Cakep nih. Tempat seair Yang muskorai Tumena caneka Sapane dekai Apa tumena Jangan asontai Kya karawai Kuce hodai Ente serahkan dia mau nyanyi. Dia tadi kok doang. Iya. Abis ini. Jangan serahkan ente. Iya Baji. Dan terjadi lagi. Atek korek di pinggir kali. Atek korek mencari makan. Atek korek setiap hari. Atek korek ada kodok. Atek korek di pinggir kali. Atek korek mencari makan. Atek korek setiap hari. Atek korek. Nih jatah lo silakan Iris. Oke. Kalian jangan keluar. Nggak boleh. Coba gue dengerin dulu. Nggak masuk kan? Oke. Oke. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau